Oke guys, kembali lagi dengan Chat Zafu. Di video kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Korea yang berjudul Drive. Seperti apa filmnya? Mari kita simak alurnya. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Yuna. Ia seorang YouTuber yang kini tengah naik daun, di mana dia mengawali karir dengan berbagai konten vlog kesehariannya di channel YouTube-nya. Namun namanya mendadak melejit seketika, tatkala dia lupa mematikan live streamingnya dan membongkar kebohongannya sendiri. Namun tanpa diduga, kepolosannya tersebutlah yang membuatnya dicintai oleh para pemirsanya. Sejak hari itulah namanya semakin dikenal yang bahkan sebuah agensi pun meliriknya, dengan judul Yuna TV, namanya makin hari makin membesar. Akan tetapi Yuna seolah mengalami star syndrome, di mana dunia gemerlap membutakan matanya. 700.000 jumlah subscriber yang dimilikinya, membuat seolah Yuna terbang sampai lupa daratan. Hal tersebutlah yang kelak akan membawa Yuna pada sebuah malapetaka. Kisah pun dimulai dan kini Yuna telah menjadi YouTuber ternama, yang kerap kali diundang di berbagai acara. Sang supir bernama Choi yang bekerja sebagai manajer dan editor pun menemaninya kemanapun Yuna pergi. Di mana kini mereka diundang pada sebuah acara perilisan produk dari salah satu kosmetik ternama. Setibanya di lokasi acara, Yuna terlihat menghindari seseorang. 안녕하세요. Yang nampaknya seorang detektif bernama Jung Suk ini, telah berkali-kali menemui Yuna, bolak-balik memintanya untuk menjadi model di sebuah video kampanye program pemerintahan. 이러시는 거예요? Namun karena Yuna tahu bahwa video tersebut dilakukan sukarela alias tanpa bayaran, membuat ia berkali-kali menolaknya, dan Yuna khawatir bahwa video tersebut akan merusak image-nya yang telah dia bangun selama ini, sekalipun Jung Suk berkata bahwa anaknya adalah salah satu penggemar beratnya. Setelah lolos dari paksaan Jung Suk, ia pun menemui produser kreatif acara tersebut, dan dia mengetahui bahwa ada dua YouTuber lain yang diundang di acara tersebut. Di waktu yang semakin menipis, si produser pun dibikin pusing dengan ketidakhadiran salah satu talentnya, yang seharusnya dia akan melakukan siaran langsung di acara tersebut. Mendengar hal tersebut, Yuna bersedia untuk menggantikannya. Tapi dengan satu syarat, Yuna ingin si produser menyingkirkan YouTuber lain di acara tersebut. 다른 유튜버들은 다 내보내. Bahkan Yuna pun rela memotong 50% nilai kontraknya sebagai ganti rugi atas pembatalan dua orang YouTuber tersebut. Karena si produser tergiur dengan tawarannya, si produser pun langsung menyetujuinya. 오케이, 딜 받을게. Yuna pun mulai melakukan live streamingnya. Tetapi di tengah siaran live-nya itu, Yuna mendapati komentar dari salah satu viewernya yang berkata bahwa bukan Yuna saja yang mempromosikan produk tersebut. Yang rupanya si produser mengingkari perjanjiannya karena tepat di depan mata Yuna, YouTuber saingan Yuna bernama Ria ada di tempat tersebut. Yang ternyata, Ria diam-diam melakukan hal yang sama dengan Yuna, yang bahkan dia rela memberikan 100% nilai kontraknya. Si produser pun berkata bahwa, meski bagaimanapun juga pada akhirnya semua YouTuber harus tampil, karena direktur stasiun TV MBS bernama Jinso, hendak menyeleksi para YouTuber tersebut untuk mengisi sebuah program acara di TV-nya. Mendengar hal itu, Yuna pun menghubungi Jinso, mencoba untuk merayunya, agar dialah yang dipilih oleh Jinso untuk mengisi acara TV-nya. 국장님 제안 그대로. Namun Jinso tak semudah dirayu begitu saja. Jinso juga menyuruh Yuna untuk membicarakan hal tersebut esok hari di sebuah tempat yang sudah ia tentukan. Yuna pun menyetujuinya, dan kemudian pulang menuju ke mobilnya. Yuna tak sengaja menjatuhkan handphone milik Choi. Karena lelah, akhirnya Yuna mulai tertidur. Tiba-tiba ada seseorang misterius menguntitnya dari luar mobilnya. Setelah ia terbangun, Yuna mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan sempit dengan posisi tangan dan kakinya terikat. Yuna sadar bahwa dirinya berada di dalam bagasi mobil. Ia mencoba membuka ikatannya, lalu tiba-tiba bunyi handphone berdering. Yuna mengangkat teleponnya, si pria dalam panggilan tersebut berkata bahwa dia telah kehilangan handphonenya. Entah bagaimana caranya, kini handphone tersebut berada di tangan Yuna. Secara spontan, Yuna langsung meminta tolong padanya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Si pria tersebut siap akan menolong Yuna mencari mobilnya, tempat di mana Yuna berada. Yuna perlahan-lahan mulai menyadari bahwa yang berbicara dengannya adalah si penculiknya. Mobilnya pun mulai berjalan yang telah dikemudikan oleh si penculik itu. Si penculik itu pun mengungkapkan semua identitasnya Yuna dan menyuruh Yuna untuk mentransfer uang sebesar 650 juta won dan memberi waktu hanya 1 jam saja.
Lebih tepatnya sampai pukul 12 malam. Jika Yuna tak memenuhi keinginannya, si penculik akan membawa Yuna beserta mobilnya ke sebuah tempat penghancuran rongsokan kendaraan. Yuna pun memohon untuk dilepaskan dan berkata ia tak memiliki uang sebanyak itu. Namun ternyata si penculik juga tahu bahwa Yuna adalah seorang YouTuber. Saat itu juga, dia menyuruh Yuna untuk melakukan siaran live streamingnya, dan segera untuk mengemis pada viewernya agar memberi donasi berupa saweran hingga tercapai 650 juta won dalam 1 jam. Karena tak ada pilihan lain, Yuna pun menurutinya. Ia kemudian menghidupkan live streamingnya yang langsung disaksikan oleh banyak viewernya seketika itu juga. Tentunya para pemirsa pun tak langsung percaya begitu saja, mengira bahwa semuanya hanyalah tipuan semata. Di keadaan tersebut, diam-diam Yuna mencari tutorial di YouTube untuk membebaskan diri dari bagasi, hingga akhirnya dia bisa membuka bagasinya. Penculik itu yang sadar bahwa Yuna berhasil membuka bagasi mobilnya, segera mengendalikan mobilnya dengan penuh manuver. Membuat Yuna seketika itu kembali terperangkap lagi ke dalam bagasinya. Hal tersebut membuat viewernya kini percaya apa yang dialami Yuna. Siaran itu menjadi viral, hingga kini diketahui oleh kepolisian. Detektif bernama Sung Ho mencoba menghubungi Yuna dan menanyakan lokasi keberadaannya. Yuna segera membuka GPS di handphonenya, namun ternyata, si penculik telah memanipulasi lokasi GPS Yuna. Seketika itu pula membuat Yuna makin lemas. Sung Ho menanyakannya, apakah sejauh ini ada orang terdekatannya yang punya dendam pribadi kepadanya? Yuna mencoba memikir-mikirkannya, kemudian ia menduga bahwa YouTuber saingannya lah dalang dari semuanya. Yuna pun segera langsung menghubungi Choi dan mengatakan apa yang sedang terjadi pada dirinya, meminta Choi untuk memeriksa sesuatu yang berkaitan dengan Ria di laptopnya. Tepat saat itu, si penculik menghubungi Yuna dan meminta Yuna untuk kembali ke siarannya dan menyuruh Yuna agar melakukan sesuatu di hadapan pemirsa, yakni memakan sebuah jari tangan yang telah si penculik siapkan. Tentunya Yuna tak ingin memenuhi keinginan si penculik itu. Sementara Choi yang sedang mencari petunjuk di laptop Yuna, di saat itu, ia mendapatkan sebuah pesan di laptop Yuna, yang dimana sang pengirim berasal dari stasiun TV MBS milik Jinsu, yang tak lama kemudian Sung Ho menghubungi Yuna dan mengatakan berkata bahwa Yuna harus menghentikan live streaming gimmick penculikan ini, karena Yuna tidak terbukti sedang mengalami penculikan. Dan menganggap bahwa Yuna telah membuat laporan palsu. Sung Ho berkata demikian, karena dia menerima laporan gimmick penculikan tersebut dari Choi. Segera mungkin, Yuna mencoba untuk menghubungi Choi, dan bertanya mengapa Choi melakukannya. Rupanya pesan dari MBS yang dilihat oleh Choi tadi, berisi semacam naskah instruksi, persis seperti semua adegan yang terjadi saat drama siaran penculikan yang dialami oleh Yuna. Mulai dari terbukanya bagasi, hingga perintah untuk Yuna memakan sepotong jari tertera di perintah tersebut. Ditambah lagi, Choi mengetahui bahwa Yuna dikontrak MBS senilai 350 juta won, untuk membuat skenario drama penculikan tersebut. Mengira bahwa Yuna telah bermain di belakangnya, maka Choi pun sama sekali tak mau mendengar penjelasan Yuna, menganggap bahwa Yuna telah mengkhianatinya. Kini tak ada satu orang pun yang percaya lagi pada Yuna. Ia kini merasa putus asa, dan tidak ada lagi yang bisa ia dilakukan. Namun tiba-tiba, sebuah panggilan telepon masuk dan yang menelepon tersebut adalah detektif Jong Suk. Orang yang selama ini Yuna hindari, dan selalu diabaikannya, yang kini jadi satu-satunya orang yang percaya padanya. Ternyata, saat kejadian Yuna membuka bagasi tadi, saat itu Jong Suk menerima laporan dari mobil yang tepat berada di belakang Yuna. Dan Jong Suk meyakini bahwa kini dia tak jauh dari mobil di mana Yuna berada. Yuna pun bertanya, mengapa Jong Suk percaya padanya? Jong Suk pun menjawab bahwa anak Jong Suk adalah salah satu penggemar berat Yuna. Maka dari itu, si ibu pun mencoba untuk mempercayai apa yang begitu dicintai anaknya. Dengan modal informasi plat nomor yang diberikan oleh Yuna, Jong Suk akhirnya menemukan Yuna dan langsung mengejarnya, dengan pasukan polisi yang kini tengah mengawalnya. Namun upaya tersebut tak semudah yang dilakukan, penculik tersebut sangat cerdas sekali. Dia telah menukar plat nomor mobil Yuna, yang membuat Jong Suk salah menangkap orang, sementara mobil Yuna pun masih melaju dengan mulus tanpa gangguan. Saat itu juga, Yuna menyadari sesuatu, setelah dia teringat oleh pesan dari MBS yang diperlihatkan oleh Choi, dan Yuna menduga bahwa Junsu si pemilik TV MBS, terlibat dengan semua penculikan ini, maka secara live juga dia membongkar semuanya,
dan mencoba membuktikannya dengan menghubungi Junsu saat itu juga. Saat akan dihubungi, tiba-tiba terdengar dering handphone tepat di sebelah Yuna. Saat Yuna akan membuka tas besar yang ada di sampingnya, ternyata itu adalah Junsu yang dalam kondisi terikat juga, yang menurutnya sudah tak bernyawa. Seketika itu pula Yuna semakin merasa ketakutan dan menangis histeris. Kini rasa putus asanya mulai diambang batasnya. Saking putus asanya, Yuna rela melukai tangannya sendiri untuk meyakinkan orang-orang yang tak percaya padanya. Di momen itu pula lah Yuna meminta maaf pada mendiang ayahnya, dan juga pada 700.000 subscriber yang telah mengikutinya. Yuna mengungkapkan penyesalannya, karena selama ini Yuna tak pernah tulus peduli pada mereka. Dia juga mengakui bahwa semua konten tersebut hanya penuh kebohongan dan kepalsuan. Setelah Yuna memperlihatkan dirinya apa adanya, donasi 650 juta won benar-benar tercapai. Si penculik pun memberi selamat pada Yuna. Kemudian ia pun menduga bahwa si penculik ini adalah penggemar yang selalu mengganggu Yuna. Saat Yuna masih memiliki 100.000 subscriber, di mana Yuna sempat memaki-makinya dan membagikan nomor si penggemarnya tersebut agar para pengikutnya yang lain membulinya. Namun si penculik tak peduli dengan hal itu dan berkata bahwa uang 650 juta yang telah dikumpulkannya itu sia-sia karena telah melewati waktu yang si penculik berikan. Tetapi si penculik memberi satu kesempatan terakhir pada Yuna, di mana si penculik meminta Yuna untuk menusuk jasad Jinsu di hadapan seluruh orang yang menyaksikan. Ketika Yuna hendak menusuknya, ternyata Jinsu masih dalam keadaan hidup. Yuna pun sontak terkejut, kemudian memaki-maki si penculik karena menyuruh membunuhnya secara hidup-hidup. Atas semua kejadian tadi, membuat semua orang pun kini percaya padanya. Tepat saat itu Choi berhasil melacak handphonenya yang dijatuhkan Yuna di dalam mobilnya sebelumnya, dan kini mengetahui lokasi Yuna berada. Yuna mencoba mengambil pisaunya kembali, dengan sekuat tenaga, ia menusuk tangki bensin mobilnya dari dalam bagasi. Dan Yuna mengancamnya untuk menghentikan mobilnya atau mati terbakar bersama. Karena kehabisan bensin, si penculik pun melompat dan membuang mobil tersebut begitu saja hingga mobilnya terjun dari ketinggian. Mereka sadar bahwa mobilnya tenggelam di sungai, segera berupaya mencoba keluar dari mobil tersebut melalui bagasi lainnya yang ternyata Yuna selama ini tak mengetahuinya. Beruntung Yuna dan Jinsu berhasil keluar sebelum mobilnya benar-benar tenggelam. Yuna kemudian memanjat sebuah tangga. Namun tiba-tiba, si penculik muncul lalu menangkap Yuna. Akan tetapi, si penculik justru tak ingin menghabisinya, karena merasa senang mendapatkan 650 juta won dengan mudah dalam 1 jam. Tanpa disadari Jongsuk muncul lalu menembak si penculik itu hingga tewas. Kemudian Jongsuk mengajak Yuna untuk menuju ke mobilnya. Yuna yang melihat handphone si penculik tergeletak di tanah mencoba untuk menghubunginya. Namun ternyata, handphone si penculik tak berdering, justru yang berdering adalah handphone Jongsuk. Jadi ternyata, pelaku dari semua ini adalah Jongsuk. Si penculik dibayar Jongsuk untuk melakukan semua ini. Rupanya, motif Jongsuk melakukan semua ini adalah karena dulu nomor handphone fansnya yang Yuna sebar itu, ternyata adalah milik anak dari Jongsuk. Merasa sakit hati telah diperlakukan seperti itu oleh idolanya, ditambah dengan ribuan pesan berisi hinaan ditujukan padanya. Karena tak kuat dengan pembulian tersebut, anak Jongsuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Yuna pun tak menyangka dan menyesali perbuatannya di masa lalunya. Tepat saat itu Choi dan detektif Sungho dan jajaran kepolisian lainnya juga telah tiba di tempat yang sama, mencoba untuk menghentikan perbuatan Jongsuk. Setelah Yuna mengakui kesalahannya atas kematian anaknya, saat itu juga Jongsuk menembak dirinya sendiri hingga meninggal. Yuna pun selamat dari penculikan tersebut. Kemudian Choi mengantarkan Yuna pulang, dan Yuna meminta maaf atas perlakuannya pada Choi selama ini. Yuna pun memutuskan untuk tak menghapus siaran penculikan yang telah Yuna alami, sebagai pengingat agar dirinya tak lagi untuk menyakiti perasaan fansnya di kemudian hari. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini. Jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.